Banyak orang-orang yang kelihatannya rohani, orang-orang yang sudah dimerdekakan, tapi mereka memakai kesempatan itu untuk hidup dalam dosa. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di antara orang percaya, di antara orang Kristen, seringkali kita temukan ada saja orang yang memakai pakaian orang percaya, orang Kristen. Jadi ketika kita cari pegawai, kita bilang ini, kalau bisa orang Kristen aja. Soalnya orang Kristen kan pasti jujur, pasti nggak nipu, pasti berintegritas, pasti takut akan Tuhan. Jadi mereka kerja sama kita. Dengan kedok, saya kan anak Tuhan, saya kan pelayan Tuhan. Tapi yang terjadi gini, mereka menyalahgunakan. Malah memakai itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, kata firman Tuhan. Udah dimerdekakan, udah jadi orang percaya, tapi masih balik lagi dalam dosa. Nipu sesama orang percaya, sampai ada bahasa gini, nggak ada bedanya orang Kristen sama orang dunia, nggak ada bedanya orang gereja sama orang dunia, sama aja. Bukankah pernyataan ini keluar karena kita kecewa dengan sesama orang percaya yang cuma kedoknya aja orang percaya. Penonton berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau boleh jujur, susah banget ketemu orang yang tulus, yang benar-benar apapun yang mereka lakukan buat sesama itu dasarnya kasih, bukan hanya semata cari keuntungan. Baru-baru ini kami juga ngalamin ditipu sama sesama orang Kristen. Galatia 5 ayat 14 bilang ini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kadang-kadang tuh banyak di antara kita itu bak serigala berbulu domba. Nggak kelihatan, ngakunya orang Kristen. Jika awal kenalan baik-baik, tapi selanjutnya mengerikan. Saya ketemu banyak orang Kristen yang minta ampun liciknya, jahatnya, gak jujurnya, nipunya, agendanya. Wow. Sampai kadang-kadang saya bilang sama suami saya, gimana ya caranya bedain orang yang benar-benar tulus sama enggak. Serigala berbulu domba. Jangan sampai kita saling menggigit, saling menelan, dan jangan sampai kita saling membinasakan. 1 Petrus 1 ayat 16 bilang ini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita sudah dimerdekakan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Anak-anak muda dengar, orang dunia bilang free sex itu biasa, kumpul kebo itu normal, adat bahkan melegalkan. Dan bahkan ada istilah gini, mumpung masih muda, you only live once. Saya mau bilang gini, betul Anda hidup cuma sekali, justru itu baik-baiklah hidup Anda. Karena semua tindakan kita ini ada konsekuensinya, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan nanti. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sama Tuhan. Jangan sia-siakan, mumpung masih muda, justru bangun hidup kita sungguh-sungguh. Kalau kita sudah dimerdekakan, jangan lagi bilang free sex itu biasa, kumpul kebo itu normal. Kamu hamba Allah, bukan hamba dunia. Kita harus ngerti bahwa kalau kita udah dimerdekakan, lalu kita balik lagi ke kehidupan kita yang lama, kita balik lagi sama dosa. Firman Tuhan berkata begini, bahwa kita malah yang terlibat lagi di dalamnya, keadaan kita bisa lebih buruk dari sebelumnya. 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kalau Roh Kudus sudah memerdekakan kita, sudah mengangkat selubung dari mata hati kita, sehingga kita bisa mampu melihat kebenaran dan mampu melihat itu dosa, itu sampah, itu najis, itu tidak benar. Karena kita sudah melihat terang yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Jangan lagi kita balik lagi kepada dosa, kepada cara hidup kita yang lama. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita yang sudah dimerdekakan oleh karena pengenalan kita akan Kristus, lalu kita melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, lalu terlibat lagi di dalamnya, keadaan kita bisa lebih buruk dari sebelumnya. Kita akan jadi orang munafik, dan itu lebih buruk. Dengar baik, kalau orang dunia mereka hidup dalam dosa, dalam kesia-siaan, karena mereka nggak ngerti mereka salah. Mata hati mereka masih buta, mereka hidup dalam kegelapan. Justru mereka nggak tahu mereka salah. Tapi kalau orang yang sudah hidup di dalam terang, tahu itu salah masih buat juga, berarti gini, dengan kesadaran penuh kita berlaku jahat.